Bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas Kodari, sebelum kita berbincang lagi, saya ingin menyapa lagi Ani Rahmi. Ani, Anda punya data apa? Ini datanya menarik tentang isu SARA yang dimainkan pada saat kampanye. Banyak kalangan yang menyebut pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Benarkah demikian? Bagaimana sikap pemilih ketika dihadapkan pada isu-isu SARA? Mari kita simak hasil survei SMRC yang digelar akhir Juni lalu. Kita lihat mengenai isu agama yang dilontarkan. Apa jawaban para responden? Pertanyaannya adalah Muslim tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim. Sebanyak 42% responden menyatakan setuju atas pernyataan ini, lalu 50% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih ada 8% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Artinya 42% ini pun masih bisa berubah angkanya, dan ini perbedaannya sangat tipis sekali, hampir separuh-separuh. Lalu kita lihat bagaimana untuk isu mengenai etnis. Ya, ketika ditanyakan etnis minoritas tidak boleh memimpin mayoritas, jawabannya lebih mengejutkan. Sebanyak 66% responden menyatakan tidak setuju. Yang setuju hanya 24% responden, lalu mereka yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 10% responden. Artinya isu mengenai SARA ini memang sangat berpotensi untuk dimainkan lagi di Pilkada 2017 nanti. Bagaimana Ahok menghadapi isu ini yang akan menarik untuk kita simak bersama, Bang Don. Ya, itu jadi menarik memang pertanyaannya, karena Ahok itu selalu dibilang double minoritas. Ya. Jadi double dari segi agama, minoritas dari segi agama dan minoritas dari segi suku. Jadi memang kita layak mempertanyakan atau menanyakan atau membahas lebih dalam dari grafis yang tadi Ani bacakan. Mungkin Ani ada pertanyaan untuk Mas Kodari dulu. Nah, ini menarik, Bang Don. Saya ingin bertanya kepada Mas Kodari. Mas Kodari, sebetulnya seberapa signifikan nanti isu SARA ini jika dimainkan di Pilkada 2017 nanti, dan apakah Ahok bisa mematahkan isu SARA seperti ini, Mas Kodari? Ya, silakan, Mas Kodari. Terima kasih. Saya pengalaman survei pilkada, memang ada daerah-daerah di mana elemen primordial itu bekerja, tetapi kebanyakan sebetulnya tidak. Nah, kalau kita lihat, memang dari angka tadi ada kelompok masyarakat yang tidak setuju apabila agama minoritas memimpin atau etnis minoritas memimpin. Tetapi kalau kita melihat yang setuju itu masih lebih besar. Misalnya yang setuju bahwa agama minoritas itu non-muslim misalnya itu memimpin, angkanya di 50%. Artinya seorang Ahok punya pasar 50%. Nah, kemudian etnis minoritas yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa etnis minoritas tidak bisa menjadi pemimpin atau gubernur itu 66%. Jadi sebetulnya Ahok masih punya kolam yang itu besar. Berarti itu sebuah jumlah yang cukup besar, Mas. Nanti gini, kita nanti akan bicarakan lebih lanjut. Ani, sudah terjawabkan pertanyaanmu? Ya. Boleh saya tambahkan ilustrasi nanti yang lain? Ditambahkan. Baik. Dengan Bang Don. Ya, kita lanjut. Apa yang Anda maksudkan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab lagi dengan Ani tadi? Iya, jadi persoalan pengaruh agama dan pengaruh suku itu bisa kita lihat dampaknya dengan beberapa pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang juga relevan untuk kita mengukur dampak itu adalah pertanyaan alasan orang memilih calon gubernur. Alasan orang memilih seorang calon gubernur. Nah, ketika kami survei di Jakarta, ternyata alasan-alasan terbesar orang memilih gubernur itu bukan alasan agama atau alasan etnis. Bukan alasan agama atau bukan alasan etnis. Alasan pertama, tegas. Oh, tegas. Dan itu kumpul di Ahok. Ada yang ke calon-calon yang lain tapi kumpul di Ahok. Yang kedua, melanjutkan. Itu pasti ke Ahok. Ketiga, berprestasi, lari juga ke Ahok. Pintar, banyak ke Bang Yusril, ke Pak Yusril, begitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai dampak agama dan suku, dan kalau memang itu besar, harusnya itu kan jawaban tertinggi. Iya, dan kenyataannya jawabannya itu ada di bawah. Kecil sekali. Karena agama Islam misalnya, atau etnis Betawi misalnya gitu. Dan itu otomatis di surveinya yang tinggi bukan Ahok tetapi yang lain. Yang kedua, kita langsung tanyakan saja antara dua atau beberapa nama sekaligus. Jika diberikan informasi bahwa Ahok agamanya minoritas, sebut sukunya minoritas, sebut namanya. Dan berhadapan dengan calon X yang agamanya ini mayoritas, sukunya ini suku mayoritas, agama mayoritas. Dan di antara dua nama ini mana yang Anda pilih?
Kalau Ahok tetap yang paling tinggi, lebih tinggi dari Mr. X, kan artinya itu bukan faktor yang bukan aktor yang sesungguhnya sangat dominan. Jadi kita memang harus bicara mengenai siapa figurnya. Tidak boleh abstrak. Siapa figurnya, apa track recordnya. Betul. Lalu kemudian orang lalu menyampaikan kesimpulannya sendiri. Betul. Dan akhirnya kan kita bicara pilkada itu bukan bicara di surat suara milih agama A atau agama B. Bukan. Yang ada di kepala mereka apa? Apa yang bukan dia buat milih suku A atau suku B, tapi di surat suara kita akan berhadapan dengan foto dan nama orang. Foto dan nama orang, tapi kan begini Mas, ada foto, ada nama orang, tapi di dalam foto dan nama orang ada sesuatu, bukan? Sesuatu yang Anda bilang tadi, tegas, jujur. Sebutlah atribut. Sebut atribut, karena atribut itu sudah ada di kepala publik. Betul, ada atribut yang sifatnya primordial, ada atribut yang sifatnya karakteristik atau sifat, ada atribut yang sifatnya itu kinerja. Mas, begitulah kalau melihat calon gubernur. Mas, kalau kan ini Anda kan melakukan survei di berbagai daerah. Varian di daerah itu kan apakah sama seperti tadi survei yang diperlihatkan untuk DKI atau bagaimana? Ada gradasi. Ada gradasi. Ya, harus diakui di wilayah Kalimantan tertentu itu fenomena primordial bekerja. Sehingga kemudian calon yang secara figuritas begitu itu relatif lemah, tetapi karena secara struktur makro, struktur demografisnya lebih berpihak kepada dia dukungan suaranya menjadi meningkat, bahkan bisa menang. Di sebagian Indonesia Timur juga berlaku. Tapi bukan hanya bicara suku dan agama, tapi juga bicara geopolitik, wilayah tinggal, dia berasal dari pulau mana, atau dia berasal daerah mana. Itu yang saya mau follow up, karena kadang-kadang kan di daerah itu kan orang memasang calon, pasangan calon, itu misalnya kalau di daerah mayoritas Kristen, Kristen Islam, atau kalau di mayoritas Islam, tapi banyak juga orang Kristennya, Islam Kristen. Lalu kemudian ada tuan tanah dan pendatang. Kan kira-kira ada pola seperti itu, bukan? Ada, tetapi daya tariknya atau efeknya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Kami pernah survei di misalnya Provinsi Lampung, sebut saja. Ada teman saya, dia mau jadi calon wakil gubernur. Dia orang Lampung. Dia bilang sama saya, Kodari, saya mau maju Pilgub. Ini calon gubernurnya saya pilih orang Jawa. Karena di Lampung ini paling banyak sukunya orang Jawa. Ya, orang Jawa. Dan betul, memang orang Jawa paling banyak. Sama seperti di Medan. Seperti di Medan. Tapi begitu disurvei, ternyata mayoritas pemilih bukan ke calon yang suku Jawa ini, tetapi kepada orang Lampung. Jadi ternyata orang Jawa tidak milih orang Jawa. Orang Jawa milih orang Lampung, begitu. Pada akhirnya mungkin orang akan tahu ya siapa yang membuat dompet tebal, siapa yang membuat perutnya kenyang. Mungkin itulah pilihan yang sekarang ini lebih pragmatis daripada seluruh urusan sektarian. Betul. Saya kira trennya menuju ke sana. Jadi orang akan melihat dari segi kemampuan, dari segi karakteristik. Kalau memang karakteristiknya itu dirasakan cocok, berpihak kepada masyarakat, dirasakan membela masyarakat, lalu perubahan itu dirasakan, maka yang sifat-sifatnya deskriptif atau given tadi itu akan ditinggalkan, dan memang itulah seharusnya demokrasi. Mas Kodari, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan kembali bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas Kodari, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, karena tadi kita bicara soal pemilih Islam dan seterusnya, kita ingin dengar dulu pernyataan atau cuplikan dari ketua tim pemenang Ahok sementara ini, Nusron Wahid. Sebetulnya Anda Muslim, lalu kemudian menjadi ketua tim pemenang Ahok. Mengapa Anda terima posisi ini sebetulnya? Karena Ahok double minoritas. Ahok double minoritas. Cina, Kristen. Cina dan Kristen itu double minoritas di Indonesia. Apa hubungannya dengan pilihan Anda tadi? Saya sedikit banyak dikenal sebagai tokoh Muslim. Bagi saya ini adalah mayoritas membantu minoritas, dan ini adalah ujian atas keutuhan dan eksistensi kebinekaan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya mimpi dan saya berobsesi memang dari dulu bahwa rakyat Indonesia kita harus edukasi terus secara demokrasi dan secara politik. Memimpin, mencari pemimpin jangan dilihat dari latar belakang suku, agama maupun rasnya.
Mas Kodari, mencari calon pemimpin jangan dilihat dari latar belakang agama, suku, dan rasnya. Saya ingin menyampaikan beberapa memes, nanti akan banyak sekali yang bisa kita perlihatkan. Bagaimana orang atau penduduk yang mengaku Islam lalu mengatakan saya Muslim, saya dukung Ahok. Jadi ini memesnya. Lalu kemudian sama juga dengan yang ini. Saya tidak tahu, nanti saya tunggu komentar Anda tentang kedua foto ini. Saya Muslim, saya dukung Ahok. Lalu kemudian saya Muslim, saya dukung Ahok. Ini rasa-rasanya pasti ada juga sebagian besar yang berpikir sama atau berkeyakinan sama. Walaupun foto-foto begini di medsos itu sering diproduksi besar-besaran untuk alasan politik. Saya ingin melihat cara-cara mereka memilih seperti ini. Yang pertama, ini kan salah satu segmen yang kita bahas ya, bahwa bahwa antara Islam dengan Ahok itu tidak harus antitesa begitu. Jadi orang Muslim bisa dukung Ahok. Sebaliknya saya mau mengatakan bukan mustahil, dan ya saya kenal yang sama-sama Kristen, sama-sama Tionghoa, nggak mendukung Ahok, bahkan keras sekali begitu. Dan dia pimpinan partai, cuman dia diam begitu. Nah, memang kelebihan dari era sosial media seperti sekarang ini, ruang-ruang dan channel-channel untuk mengekspresikan diri, termasuk ekspresi politik itu sangat terbuka lebar. Seperti kita lihat ya, kalau kita lihat dari profilnya ya, ini kan orang biasa begitu ya, masyarakat yang kemudian mungkin bersama teman-teman sedang olahraga, lalu foto-foto, selfie, lalu kemudian ditaruh di Instagram atau di Twitter. Belum tentu orang yang ini yang bikin, loh. Betul. Tapi bisa juga untuk ditafsirkan bahwa itu dia dan teman-temannya. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, backgroundnya kan kelihatannya ini yang moto sama sebetulnya begitu. Tapi kita juga tidak boleh naif dan menafikan kemungkinan bahwa misalnya ini diproduksi secara sengaja. Tapi manapun di antara kedua itu, ketika kita bicara politik, kita mencatat ekspresi-ekspresi politik yang ada, dan ekspresi itu nanti pada gilirannya akan menjadi opini, dan opini mana yang dominan itulah yang akan menjadi pemenang. Mungkin orang akan menghubungkan opini itu dengan faktanya, bukan? Lalu kemudian itu mempengaruhi pilihan orang. Ini sama statusnya. Kalau nanti ada meme, misalnya wajahnya Tionghoa gitu ya, kemudian dia bikin tulisan saya Kristen, saya Tionghoa, tapi saya tolak Ahok. Ini pertarungan politik sekarang ini ada di dua level, di alam nyata dan di alam maya. Ya, saya tidak mengatakan alam goib ya, itu wilayahnya Gatot. Nah, gitu ya. Kalau ini wilayah AA dan Bosco. Jadi kita wilayah dunia nyata dengan di wilayah dunia maya saja. Ini dua-dua bertarung. Ya. Sekarang kalau di dunia maya dan di dunia nyata tadi itu, konektivitinya seperti apa? Kalau Anda sebagai penasihat politik? Luar biasa. Kalau kita di Jakarta, dua-duanya itu punya wilayah masing-masing. Jadi manusia Jakarta, manusia Indonesia pada hari ini sebetulnya hidup di dua dunia. Dua dunia nyata dengan dunia maya, dunia cyber. Ya, kita ketika dialog seperti ini dunia nyata. Tapi 5 menit dari sekarang, ini saya bawa ini sengaja. Ya, abang lagi begini-begini. Saya ngomong pun abang tidak dengar. Abang lagi berdialog dengan entah siapa di mana, tapi itu kemudian ikut mempengaruhi pikiran dan akhirnya sikap serta pilihan politik pada saat pilkada DKI nanti. Coba kita kemudian lihat yang begini, karena banyak. Ini sengaja kita bicara pada bagian ini Ahokers. Betul. Ini dia marah. Bukan berarti temperamen. Bukan berarti gila, bukan berarti sakit jiwa, tapi dia sedang membela hak kalian yang kini dirampok oleh penjahat negara. Kan kalau Anda mengamati di lapangan, gimana nih? Kalau saya melihat begini, Ahok ini pertama memang sifatnya memang pemarah ya, barangkali ada bakat seperti itu. Tapi kemungkinan kedua, sebetulnya dia nggak pemarah-pemarah amat gitu. Kita nggak pernah dengar Ahok tukang marah waktu dia jadi bupati. Pernah ke Bangka Belitung nggak, Mas? Pernah beberapa kali. Dengar nggak orang-orang Cina atau Tionghoa di sana bicara? Dulu nggak mendengar bahwa dia itu tukang marah-marah. Yang saya dengar pertama kali tentang Ahok, pertama dia itu adalah yang mempelopori pendidikan dan kesehatan gratis. Itu yang pertama-tama dia lakukan. Yang kedua, dia sering ke rumah penduduk, lalu kemudian duduk lesehan bersama masyarakat. Itu sebabnya dia double minority, tapi di Belitung dia tetap bisa terpilih. Walaupun dia mengatakan
kultur masyarakat di Belitung memang lebih akomodatif ya, lebih terbiasa dengan suara keras perbedaan. Terbiasa Betul. Nah, tapi saya juga punya asumsi bahwa sebetulnya Ahok itu marah-marah itu sengaja membuka front. Dia sengaja membedakan dirinya dengan elit politik ya. Jadi ini sebagai pembeda. Betul. Jadi sengaja dikonfrontasi untuk mendapatkan reaksi yang keras, dan ketika terjadi reaksi yang keras akan kelihatan warna masing-masing dan akan memudahkan bagi publik, bagi masyarakat untuk melihat. Ini ada Indro ini, coba ini. Ahok itu komedi, tapi serius. Coba bayangin. Agak sarkas, tetapi cuma di mulut. Coba. Nah, ini ada dua pandangan. Elit itu terbelah. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini mulutnya keras, hatinya baik, ya kan? Tapi ada juga elit yang mengatakan mulutnya keras, songongnya sampai ke langit-langit, sampai menyundul langit, dan sifatnya juga buruk, begitu. Saya harus katakan, Bang Don, pada hari ini mayoritas elit sebetulnya memang tidak suka dengan sebetulnya Ahok. Pembicara tentang seseorang tergantung kepentingan kita apa kan? Betul. Jadi kalau mayoritas elit sebetulnya tidak terlalu happy, tidak terlalu suka dengan Ahok. Tetapi kalau bicara masyarakat, sampai data-data terakhir mayoritas masih menyukai. Ya. Jadi fenomena Ahok di Jakarta ini agak mirip dengan Jokowi waktu di Pilpres. Mayoritas elit itu tidak mendukung. Orang ini siapa? Mau kemana? Mau jadi apa? Gitu kira-kira. Tapi mayoritas masyarakat mendukung, dan akhirnya karena ini mekanisme pemilihan langsung, yang menang adalah yang didukung oleh masyarakat. Akar rumput. Mas, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas Kodari, sebelum kita berbincang lagi, saya ingin menyapa lagi Ani Rahmi. Ani, Anda punya data apa? Ini datanya menarik tentang isu SARA yang dimainkan pada saat kampanye. Banyak kalangan yang menyebut pemilih Jakarta adalah pemilih rasional. Benarkah demikian? Bagaimana sikap pemilih ketika dihadapkan pada isu-isu SARA? Mari kita simak hasil survei SMRC yang digelar akhir Juni lalu. Kita lihat mengenai isu agama yang dilontarkan. Apa jawaban para responden? Pertanyaannya adalah Muslim tidak boleh dipimpin oleh non-Muslim. Sebanyak 42% responden menyatakan setuju atas pernyataan ini, lalu 50% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini. Masih ada 8% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Artinya 42% ini pun masih bisa berubah angkanya, dan ini perbedaannya sangat tipis sekali, hampir separuh-separuh. Lalu kita lihat bagaimana untuk isu mengenai etnis. Ya, ketika ditanyakan etnis minoritas tidak boleh memimpin mayoritas, jawabannya lebih mengejutkan. Sebanyak 66% responden menyatakan tidak setuju. Yang setuju hanya 24% responden, lalu mereka yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 10% responden. Artinya isu mengenai SARA ini memang sangat berpotensi untuk dimainkan lagi di Pilkada 2017 nanti. Bagaimana Ahok menghadapi isu ini yang akan menarik untuk kita simak bersama, Bang Don. Ya, itu jadi menarik memang pertanyaannya, karena Ahok itu selalu dibilang double minoritas. Jadi double dari segi agama, minoritas dari segi agama dan minoritas dari segi suku. Jadi memang kita layak mempertanyakan atau menanyakan atau membahas lebih dalam dari grafis yang tadi Ani bacakan. Mungkin Ani ada pertanyaan untuk Mas Kodari dulu. Nah, ini menarik, Bang Don. Saya ingin bertanya kepada Mas Kodari. Mas Kodari, sebetulnya seberapa signifikan nanti isu SARA ini jika dimainkan di Pilkada 2017 nanti, dan apakah Ahok bisa mematahkan isu SARA seperti ini, Mas Kodari? Ya, silakan, Mas Kodari. Terima kasih. Saya pengalaman survei pilkada, memang ada daerah-daerah di mana elemen primordial itu bekerja, tetapi kebanyakan sebetulnya tidak. Nah, kalau kita lihat, memang dari angka tadi ada kelompok masyarakat yang tidak setuju apabila agama minoritas memimpin atau etnis minoritas memimpin. Tetapi kalau kita melihat yang setuju itu masih lebih besar. Misalnya yang setuju bahwa agama minoritas itu non-Muslim misalnya itu memimpin, angkanya di 50%. Artinya seorang Ahok punya pasar 50%. Nah, kemudian etnis minoritas yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa etnis minoritas tidak bisa menjadi pemimpin atau gubernur itu 66%.
Jadi sebetulnya Ahok masih punya kolam yang itu besar. berarti itu sebuah jumlah yang cukup besar, Mas. Nanti gini, Betul. kita nanti akan bicarakan lebih lanjut. Ani, sudah terjawab kan pertanyaanmu? Ya, Boleh saya tambahkan ilustrasi Nanti yang lain? ditambahkan Baik. saya. Dengan Bang Don. Ya, kita lanjut. Apa yang Anda maksudkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab lagi dengan Ani tadi? Iya, jadi persoalan pengaruh agama dan pengaruh suku itu bisa kita lihat dampaknya dengan beberapa pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang juga relevan untuk kita mengukur dampak itu adalah pertanyaan alasan orang memilih calon gubernur. Alasan orang memilih seorang Calon gubernur. Nah, ketika kami survei di Jakarta, ternyata alasan-alasan terbesar orang memilih gubernur itu bukan alasan agama atau bukan alasan agama atau bukan alasan etnis. Alasan pertama, tegas. Oh, tegas. Dan itu kumpul di Ahok. Ada yang ke calon-calon yang lain tapi kumpul di Ahok. Yang kedua, melanjutkan. Itu pasti ke Ahok. Ketiga, berprestasi. Lari juga ke Ahok. Pintar. Banyak ke Bang Yusril, ke Pak Yusril. Begitu. Tetapi kalau kita bicara mengenai dampak agama dan suku, dan kalau memang itu besar, harusnya itu kan jawaban tertinggi. Iya, dan kenyataannya jawabannya itu ada di bawah. Kecil Hmm. sekali. Karena agama Islam misalnya, atau etnis Betawi misalnya gitu. Dan itu otomatis di surveinya yang tinggi bukan Ahok tetapi yang lain. Oke. Yang kedua, kita langsung tanyakan saja antara dua atau beberapa nama sekaligus. Jika diberikan informasi bahwa Ahok agamanya minoritas, sebut sukunya minoritas, sebut namanya. Dan berhadapan dengan calon X yang agamanya ini mayoritas, sukunya ini suku mayoritas, agama mayoritas. Dan di antara dua nama ini mana yang Anda pilih? Kalau Ahok tetap yang paling tinggi, lebih tinggi dari Mr. X, kan artinya itu bukan faktor yang aktor yang sesungguhnya sangat dominan. Jadi kita memang harus bicara mengenai siapa figurnya. Tidak boleh abstrak. Siapa figurnya, apa track recordnya. Betul. Lalu kemudian orang menyampaikan kesimpulannya sendiri. Betul. Dan akhirnya kan kita bicara pilkada itu bukan bicara di surat suara milih agama A atau agama B. Bukan. Yang ada di kepala mereka apa? Apa yang dia buat atau apa? Bukan milih suku A atau suku B. Tapi di surat suara kita akan berhadapan dengan foto dan nama orang. Foto dan nama orang. Tapi kan begini, Mas. Iya. Ada foto, ada nama orang. Betul. Tapi di dalam foto dan nama orang ada sesuatu, bukan? Betul. Sesuatu yang Anda bilang tadi, tegas, jujur. Sebutlah atribut. Sebut atribut. Karena atribut itu sudah ada di kepala publik. Betul. Ada atribut yang sifatnya primordial. Ada atribut yang sifatnya karakteristik atau sifat. Ada atribut yang sifatnya itu kinerja. Mas, begitulah kalau melihat calon gubernur. Mas, kalau kan ini Anda kan melakukan survei di berbagai daerah. Varian di daerah itu kan apakah sama seperti tadi survei yang diperlihatkan untuk DKI atau bagaimana? Ada gradasi. Ada gradasi. Harus diakui di wilayah Kalimantan tertentu itu fenomena primordial bekerja. Sehingga kemudian calon yang secara figuritas begitu itu relatif lemah, tetapi karena secara struktur makro, struktur demografisnya lebih berpihak kepada dia dukungan suaranya menjadi meningkat, bahkan bisa menang. Di sebagian Indonesia Timur juga berlaku. Tapi bukan hanya bicara suku dan agama, tapi juga bicara geopolitik, wilayah tinggal, dia berasal dari pulau mana atau dia berasal daerah mana. Itu yang saya mau follow up, karena kadang-kadang kan di daerah itu kan orang memasang calon, pasangan calon. Itu misalnya kalau di daerah mayoritas Kristen Islam, atau kalau di mayoritas Islam tapi banyak juga orang Kristennya, Islam Kristen. Lalu kemudian ada tuan tanah dan pendatang. Kan kira-kira ada pola seperti itu, bukan? Ada, tetapi daya tariknya atau efeknya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Tidak bisa digeneralisir, tidak bisa dipukul rata. Kami pernah survei di misalnya Provinsi Lampung, sebut saja. Ada teman saya, dia mau jadi calon wakil gubernur. Dia orang Lampung. Dia bilang sama saya, Kodari, saya mau maju Pilgub. Ini calon gubernurnya saya pilih orang Jawa. Karena di Lampung ini paling banyak sukunya orang Jawa. Ya, orang Jawa. Dan betul memang orang Jawa paling banyak. Sama seperti di Medan. Seperti di Medan. Tapi begitu disurvei ternyata mayoritas pemilih bukan ke calon yang suku Jawa ini, tetapi kepada orang Lampung. Jadi ternyata orang Jawa tidak milih orang Jawa. Orang Jawa milih
orang Lampung, begitu. Pada akhirnya mungkin orang akan tahu ya siapa yang membuat dompet tebal, siapa yang membuat perutnya kenyang. Mungkin itulah pilihan yang sekarang ini lebih pragmatis daripada seluruh urusan sektarian. Betul. Saya kira trennya menuju ke sana. Jadi orang akan melihat dari segi kemampuan, dari segi karakteristik. Kalau memang karakteristiknya itu dirasakan cocok, berpihak kepada masyarakat, dirasakan membela masyarakat, lalu perubahan itu dirasakan, maka yang sifat-sifatnya deskriptif atau given tadi itu akan ditinggalkan, dan memang itulah seharusnya demokrasi. Mas Kodari, kita jeda lagi. Pemirsa, kami akan segera ini bersama Mas Kodari dalam DBS To The Point. Mas Kodari, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, karena tadi kita bicara soal pemilih Islam dan seterusnya, kita ingin dengar dulu ditaruh di Instagram atau di Twitter. Belum tentu orang yang ini yang bikin. Betul, betul. Tapi bisa juga untuk ditafsirkan bahwa itu dia dan teman-temannya. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, backgroundnya kan kelihatannya ini yang moto sama sebetulnya begitu. Tapi kita juga tidak boleh naif dan menafikan kemungkinan bahwa misalnya ini diproduksi secara sengaja. Tapi manapun di antara kedua itu, ketika kita bicara politik, kita mencatat ekspresi-ekspresi politik yang ada, dan ekspresi itu nanti pada gilirannya akan menjadi opini, dan opini mana yang dominan itulah yang akan menjadi pemenang. Orang akan mungkin orang akan menghubungkan opini itu dengan faktanya, bukan? Lalu kemudian itu mempengaruhi pilihan orang. Ini sama statusnya. Kalau nanti ada meme, misalnya wajahnya Tionghoa gitu ya, kemudian dia bikin tulisan saya Kristen, saya Tionghoa, tapi saya tolak Ahok. Ini pertarungan politik sekarang ini ada di dua level, di alam nyata dan di alam maya. Ya, saya tidak mengatakan alam goib ya, itu wilayahnya Gatot. Nah, gitu ya. Kalau ini wilayah AA dan Bosco. Jadi kita wilayah dunia nyata dengan di wilayah dunia maya saja. Ini dua-dua bertarung. Ya. Kalau sekarang kalau di dunia maya dan di dunia nyata tadi itu, konektivitinya seperti apa? Kalau Anda sebagai penasihat politik? Luar biasa. Kalau kita di Jakarta, dua-duanya itu punya wilayah masing-masing. Jadi manusia Jakarta, manusia Indonesia pada hari ini sebetulnya hidup di dua dunia. Dua dunia nyata dengan dunia maya, dunia cyber. Ya, kita ketika dialog seperti ini dunia nyata. Tapi 5 menit dari sekarang, ini saya bawa ini sengaja. Ya, abang lagi begini-begini. Saya ngomong pun abang tidak dengar. Abang lagi berdialog dengan entah siapa di mana, tapi itu kemudian ikut mempengaruhi pikiran dan akhirnya sikap serta pilihan politik pada saat pilkada DKI nanti. Coba kita kemudian lihat yang begini, karena banyak. Ini sengaja kita bicara pada bagian ini Ahokers. Betul. Ini dia marah. Bukan berarti temperamen. Bukan berarti gila, bukan berarti sakit jiwa, tapi dia sedang membela hak kalian yang kini dirampok oleh penjahat negara. Kan kalau Anda mengamati di lapangan, gimana nih? Kalau saya melihat begini, Ahok ini pertama memang sifatnya memang pemarah ya, barangkali ada bakat seperti itu. Tapi kemungkinan kedua, sebetulnya dia nggak pemarah-pemarah amat gitu. Kita nggak pernah dengar Ahok tukang marah waktu dia pernah jadi ke Bangka Belitung nggak, Mas? Pernah beberapa kali. Dengar nggak orang-orang Cina atau Tionghoa di sana bicara? Dulu nggak mendengar bahwa dia itu tukang marah-marah. Yang saya dengar pertama kali tentang Ahok, pertama dia itu adalah yang mempelopori pendidikan dan kesehatan gratis. Itu yang pertama-tama dia lakukan. Yang kedua, dia sering ke rumah penduduk, lalu kemudian duduk lesehan. Pernyataan atau cuplikan dari ketua tim pemenang Ahok sementara ini, Nusron Wahid. Sebetulnya Anda Muslim lalu kemudian menjadi ketua tim pemenang Ahok. Mengapa Anda terima posisi ini sebetulnya? Karena Ahok double minoritas. Ahok double minoritas. Cina, Kristen. Cina dan Kristen itu double minoritas di Indonesia. Apa hubungannya dengan pilihan Anda tadi? Saya sedikit banyak dikenal sebagai tokoh Muslim. Bagi saya ini adalah mayoritas membantu minoritas, dan ini adalah ujian atas keutuhan dan eksistensi kebinekaan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya mimpi dan saya berobsesi memang dari dulu bahwa rakyat Indonesia kita harus edukasi terus secara demokrasi dan secara politik. Memimpin, mencari pemimpin, jangan dilihat dari latar belakang suku, agama, maupun rasnya.
Mas Kodari, mencari calon pemimpin jangan dilihat dari latar belakang agama, suku, dan rasnya. Saya ingin menyampaikan beberapa memes, nanti akan banyak sekali yang bisa kita perlihatkan. Bagaimana orang atau penduduk yang mengaku Islam lalu mengatakan saya Muslim, saya dukung Ahok. Jadi ini memesnya. Lalu kemudian sama juga dengan yang ini. Saya tidak tahu, nanti saya tunggu komentar Anda tentang kedua foto ini. Saya Muslim, saya dukung Ahok. Lalu kemudian saya Muslim, saya dukung Ahok. Ini rasa-rasanya pasti ada juga sebagian besar yang berpikir sama atau berkeyakinan sama. Walaupun foto-foto begini di medsos itu sering diproduksi besar-besaran untuk alasan politik. Saya ingin melihat cara-cara mereka memilih seperti ini. Yang pertama, ini kan salah satu segmen yang kita bahas ya, bahwa bahwa antara Islam dengan Ahok itu tidak harus antitesa begitu. Jadi orang Muslim bisa dukung Ahok. Sebaliknya saya mau mengatakan bukan mustahil, dan ya saya kenal yang sama-sama Kristen, sama-sama Tionghoa, nggak mendukung Ahok, bahkan keras sekali begitu. Dan dia pimpinan partai, cuman dia diam begitu. Nah, memang kelebihan dari era sosial media seperti sekarang ini, ruang-ruang dan channel-channel untuk mengekspresikan diri, termasuk ekspresi politik itu sangat terbuka lebar. Seperti kita lihat ya, kalau kita lihat dari profilnya ya, ini kan orang biasa begitu ya, masyarakat yang kemudian mungkin bersama teman-teman sedang olahraga, lalu foto-foto, selfie, lalu kemudian